Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 100 tahun meninggal, pria ini dihidupkan kembali. Di suatu hari, Uzair masuk kebunnya yang menghijau dengan pohon-pohon tamar. Serta mendadak hatinya sudah terkagum pada akan dan tertarik untuk memikirkan rahasia keindahan serta keajaiban alam ini. Sesudah memetik buah-buahan, dia pulang dengan keledai. Tanpa disadari, keledai yang ditungganginya tersesat di jalan. Sesudah sekian lama barulah dia tahu telah ada di satu daerah yang tidak dikenal dan jauh dari negerinya sendiri. Dilihatnya kampung itu baru saja diserang musuh hingga porak-poranda. Di sisa robohan itu, mayat-mayat yang telah busuk serta dan hancurnya bergelimpangan. Melihatkan pemandangan yang mengerikan itu, Uzair juga turun dari keledainya dengan membawa 2 keranjang buah-buahan. Dia juga duduk bertumpu pada dinding satu rumah yang telah roboh untuk melepas lelah serta mulai memikirkan keadaan itu. Bagaimana sebagian orang yang telah mati serta hancur ini akan dihidupkan kembali oleh Tuhan di negeri akhirat? Tutur Uzair bingung. Hingga setelah itu dia lemah lunglai serta tertidur di tempat itu. Dalam tidurnya, Uzair seakan-akan berjumpa dengan semua arwah sebagian orang yang telah wafat dunia itu. Tidurnya juga sangat mengagumkan. Uzair tertidur selama 100 tahun lamanya. Sepanjang tidur panjangnya itu, kondisi di sekitar Uzair telah jauh berpindah. Rumah dan bangunan-bangunan banyak yang sudah didirikan. Uzair tetaplah tertidur dalam posisi tersandar di dinding usang itu sampai menjadi jasad atau tubuh yang tidak bernyawa lagi. Dagingnya hancur serta tulang belulangnya telah bercerai. Jasadnya yang sudah mati, daging serta tulangnya yang telah hancur itu disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bagiannya masing-masing, lantas ditiupkan ruh. Pada waktu itu juga Uzair hidup kembali. Ia selalu berdiri seperti orang yang bangun tidur sembari mencari keledai serta buah-buahan di dalam keranjangnya. Tak lama kemudian, turunlah sebagian malaikat seraya kemukakan pertanyaan. Tahukah engkau ya Uzair, berapakah lama engkau tidur? Tidak pikir panjang, Uzair menjawab, saya tertidur 1 atau 2 hari. Malaikat juga berkata, sesungguhnya engkau terdampar di sini 100 tahun lamanya. Disinilah engkau berbaring, berhujan dan bernapas. Kadang waktu ditiup badai serta angin-angin, periode waktu yang sekian panjang, makanan engkau tetaplah baik kondisinya. Namun coba saksikan keledai itu, dia sendiri juga telah hancur serta dagingnya telah membusuk. Malaikat berkata lagi, lihatlah serta perhatikan sungguh-sungguh. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati serta mengembalikan jasad-jasad yang telah hancur lebur. Dengan semudah itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan semua manusia yang telah mati nantinya di akhirat untuk diperiksa serta diadili semua sikapnya. Hal semacam ini ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada engkau agar iman tetap terjaga. Dan engkau sendiri mungkin saja menjadi bukti pada manusia-manusia lain agar tidak ada lagi kesangsian sehubungan apa yang diterangkan Tuhan berkenaan akhirat. Setelah Uzair menyaksikan makanan serta keledainya yang telah hancur itu, ia juga berkata, saat ini tahulah saya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar kuasa pada sesuatu. Mendadak keledai yang telah hancur itu mulai dihimpun daging, dan setelah itu hidup kembali bergerak-gerak serta berdiri lagi. Uzair juga mengambil keledainya serta menungganginya pulang ke rumahnya dulu. Dengan mencari jalan yang sulit untuk dikenali, dilihatnya semua sudah beralih. Uzair coba mengingat-ingat apa yang pernah dilihatnya 100 tahun sebelumnya. Sesudah menempuhi beragam ada persoalan, lalu Uzair juga hingga ke rumahnya. Sesampainya di sana dia merasakan rumahnya telah reyot. Semua dindingnya sudah roboh. Waktu itu dia disaksikan seorang wanita tua. Lalu dia juga mengemukakan pertanyaan, inikah rumah Tuan Uzair? Ya, jawab wanita itu. Itu rumah Uzair dulu. Namun Uzair sudah lama pergi serta tidak ada berita kabarnya lagi hingga biasanya orang juga lupa padanya.
serta saya sendiri tak pernah mengemukakan namanya kecuali kesempatan ini saja, kata wanita itu sembari meneteskan air mata. Sayalah Uzair, jawab Uzair. Saya sudah dimatikan Tuhan 100 tahun lamanya, dan saat ini saya dihidupkan kembali. Wanita tua itu terkejut seakan-akan tak meyakini. Kemudian dia juga berkata, Uzair adalah seorang yang paling soleh. Doanya selamanya dimakbulkan oleh Tuhan, serta sudah banyak jasanya di dalam buah pulih orang yang sakit. Saya ini yakni hambanya sendiri. Tubuh saya sudah tua serta lemah. Mata saya juga sudah buta lantaran selamanya menangis kembali, kenang Uzair. Apabila Tuhan ini benar-benar Uzair, jadi coba Tuhan doakan pada Tuhan agar mata saya terang kembali serta bisa menyaksikan Tuhan. Uzair juga menadahkan dua tangannya ke langit lantas berdoa. Mendadak orang tua itu juga terbuka dan bisa menyaksikan dengan lebih jelas lagi. Tubuhnya yang sudah tua serta lemah kembali kuat seakan-akan muda lagi. Sesudah merenungi muka Uzair, dia juga berkata, benar Tuhanlah Uzair. Saya tetap masih ingat, hambanya itu selalu mencium tangan Uzair lantas keduanya menjumpai orang banyak bangsa Israel. Uzair memperkenalkan bahwa dia Uzair yang pernah hidup di kampung itu 100 tahun. Saat itu berita itu tidaklah saja mencengangkan bangsa Israel, namun ada pula mencurigakan. Sampai setelah itu menarik perhatian biasanya orang yang hidup saat itu. Karenanya mereka kehendaki menguji kebenarannya. Datanglah anak kandungnya sendiri seraya mengemukakan pertanyaan. Saya masih tetap ingat bila bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Coba periksa tanda itu. Apabila ada berarti benar dia Uzair. Tanda itu benar-benar apa adanya. Uzair lalu percaya beberapa dari mereka, namun sebagian lagi kehendak bukti yang lebih fakta. Jadi mereka berkata pada Uzair, sejak mulai penyerbuan Nebukadnezar atas bangsa dan negara Israel, serta sesudah tentara itu membakar kitab suci Taurat, jadi tidak ada seorang juga lagi yang hafal isi Taurat terkecuali Uzair. Apabila benar tuannya itu Uzair, coba Tuhan katakan isi Taurat yang benar. Uzair juga membacakan isi Taurat itu satu persatu dengan fasih dan lancar, tidak ada salah sedikit pun. Mendengar itu barulah mereka meyakini jika itu Uzair yang sudah mati serta dihidupkan kembali oleh Tuhan. Banyak di antara mereka yang memohon saran darinya. Namun beberapa kelompok Yahudi yang bodoh mempunyai anggapan Uzair sebagai anak Tuhan, Maha Suci Allah, yang tidak beranak ataupun diperanakan, lantaran semua makhluk yaitu miliknya. Jangan sampai kita khawatir berkenaan kekuasaan Allah. Jadi sebaiknya kita berpikir siapakah yang telah membuat dirinya, yakni kemungkinannya kecil satu hal benda itu jalan dengan sendirinya tidak ada yang bisa membuat. Bila tetap masih ada sebagian sanksi berkenaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, obatnya hanya satu, sebaiknya dia membaca Al-Quran. Khawatir itu datangnya dari setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan akal dalam kepala kita untuk memikirkan. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan akal tersebut.